Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya Ananda di rumah? Mudah-mudahan Ananda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Setelah melewati libur semester 1, marilah kita melanjutkan pembelajaran online di semester 2 ya anak-anakku yang solih dan solihah. Materi pembelajaran matematika hari ini yaitu adalah Bab 4 tentang kubus dan balok. Oke, silahkan Ananda mempersiapkan buku, paket, buku tulis, dan alat tulis lainnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, materi matematika kita hari ini sudah masuk ke bab 4, yaitu dengan judul materinya kubus dan balok. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan, menentukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta melibatkan pangkat 3. Oke, di sini Miss Ani akan menjelaskan pangkat 3 dan akar pangkat 3 ya. Silakan kalian simak penjelasan materi dari Miss Ani ya, anak-anakku yang solih dan solihah. Anak-anakku yang solih dan solihah, silakan kalian dibuka buku paket matematikanya halaman 84. Miss Ani akan menjelaskan materi tentang pangkat 3. Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jika P adalah suatu bilangan, maka P pangkat 3 sama dengan P kali P kali P. P pangkat 3 dibaca yaitu P pangkat 3. Perhatikan contoh berikut ini. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Dikali 5 lagi, yaitu hasilnya adalah 125. Contoh yang kedua yaitu 7 pangkat 3. Maka yaitu hasilnya 7 kali 7 kali 7, yaitu 343. 125 dan 343 merupakan bilangan kubik. Bilangan kubik adalah hasil pangkat 3 dari suatu bilangan. Oke. Selanjutnya halaman 85. Operasi di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Setelah di dalam kurung, baru yang kedua yaitu operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, sampai sini paham anak-anakku yang solih dan solihah? Materi yang kedua yaitu akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. A pangkat 3 sama dengan B. Maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Nah, simbol seperti akar pangkat 3B dibaca akar pangkat 3 dari B. Perhatikan contoh berikut. Akar pangkat 3 dari 125 yaitu hasilnya 5. Karena 5 pangkat 3 maka hasilnya adalah 125. Oke, sampai sini paham anak-anakku yang solih dan solihah? Nah, adapun cara untuk menentukan hasil akar pangkat 3. Yang pertama, yaitu dengan cara faktorisasi prima. Yang kedua, dengan menggunakan tabel. Miss Ani akan menjelaskan cara menentukan hasil akar pangkat 3 dengan menggunakan faktorisasi prima. Ada di buku paket halaman 86. Faktorisasi prima, tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan kubik yang diberikan. Lalu lakukan penarikan akar pangkat 3 dari faktorisasi prima tersebut. Perhatikan contoh yang pertama. Tentukan akar pangkat 3 dari 3375. Caranya yaitu akar dari 3375 yaitu
dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu bisa dibagi 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Di sini 3.375 bisa dibagi dengan 3, yaitu hasilnya adalah 1.125. 1.125 dibagi 3 hasilnya adalah 375. Kemudian bisa dibagi lagi 3, yaitu hasilnya 125. Baru dibagi 5. 125 dibagi 5 yaitu hasilnya adalah 25. 25 yaitu bisa dibagi 5 yaitu hasilnya adalah 5. Oke, 5 bagi 5 yaitu hasilnya 1. Berarti hasil dari 3.375 itu 3 pangkat 3, 1, 2, 3, 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 5 kali 5 kali 5. 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 3.375 yaitu hasilnya adalah 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Karena sudah pangkat 3 maka hasilnya adalah 3 dikali 5 yaitu hasilnya 15. Jadi akar pangkat 3 dari 3.375 yaitu hasilnya adalah 15. Oke, sampai sini paham anak-anakku yang sholih dan sholihah? Contoh yang kedua yaitu tentukan akar pangkat 3 dari 5.832. Caranya yaitu dengan faktorisasi prima. Dibagi 5.832 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 2.916. Selanjutnya bisa dibagi 2 lagi, yaitu 1.458. Dibagi 2 lagi, yaitu hasilnya adalah 729. Baru dibagi 3, yaitu hasilnya 243. Kemudian dibagi 3 lagi, yaitu hasilnya adalah 81. 81 bisa dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 27. 27 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 9. Dan 9 bisa dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 3. 3 bagi 3 itu hasilnya 1. Nah, maka hasil dari 5.832 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3, yaitu 2 pangkat 3, 3-nya dikali 3 pangkat 3, terus selanjutnya dikali 3 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 5.832 yaitu hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, yaitu hasilnya 2 dikali 3 dikali 3, yaitu 18. Jadi akar pangkat 3 dari 5.832 yaitu hasilnya adalah 18. Paham sampai sini? Contoh yang terakhir yaitu tentukan akar pangkat 3 dari 8.000. Caranya yaitu akar pangkat 3 dari 8.000. 8.000 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 4.000. 4.000 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 2.000. 2.000 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 1.000. 1.000 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 500. 500 bagi 2, yaitu hasilnya adalah 250. 250 bisa bagi 2, yaitu hasilnya adalah 125. 125 bisa dibagi 5, yaitu hasilnya adalah 25. 25 maka dibagi 5, yaitu hasilnya adalah 5. 5 dikali 5 itu 25, dan 5 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1. Maka 8.000 yaitu hasilnya adalah 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Bisa juga 2 pangkat 6, tapi untuk mempermudah maka penarikan akar pangkat 3 maka dipisah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 8.000 yaitu hasilnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. 2 kali 2 4, 4 kali 5 yaitu hasilnya adalah 20.
Jadi akar pangkat 3 dari 8.000 yaitu hasilnya adalah 20. Oke, paham anak-anakku yang solih dan solihah? Yang kedua, untuk menentukan akar pangkat 3 yaitu bisa dengan menggunakan tabel. Oke, ada di buku paket halaman 88. Perhatikan tabel yang pertama yaitu angka puluhan hasil akar pangkat 3, dan tabel yang kedua 4.2 itu angka satuan hasil akar pangkat 3. Oke, pada tabel puluhan, pada tabel pertama ada bilangan dalam akar yaitu 1000 sampai 7999. Maka angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya yaitu 1. Sedangkan 8.000 sampai 26.999 yaitu hasilnya adalah 2. Dan 27.000 sampai 63.999 yaitu hasilnya adalah 3. Sampai seterusnya. Nanti Miss Ani tulis sampai 10 ya. Selanjutnya untuk tabel yang kedua, angka satuan hasil akar pangkat 3 yaitu ada angka satuan bilangan dalam akar. Jika satuannya adalah 0, 1, 4, 5, 6, dan 9, maka angka satuan hasil akar pangkat 3-nya yaitu bilangan tetap, yaitu jika 0 maka hasilnya 0 juga, jika 1 maka hasilnya 1, jika 4 tetap 4, jika 5, 5, jika 6, 6, dan jika 9 adalah 9. Nah, jika angka satuan bilangan akarnya adalah 2, maka hasilnya adalah 8. Jika 3 maka hasilnya adalah 7. Dan jika 7 maka hasilnya adalah 3. Dan 8 maka hasilnya adalah 2. Oke, perhatikan contoh yang pertama. Hasil dari akar pangkat 3 4096 adalah, caranya yang pertama, perhatikan letak bilangan 4096 pada tabel yang pertama di atas nih, pada tabel yang pertama ya. Perhatikan. Nah, langkah penarikan akar pangkat 3 dari bilangan 4096 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan 4096 terletak antara, nah 4000 itu terletak antara berapa? Apa 1000 sampai 7000? Apa 8000 sampai 26000? Nah, karena hasilnya 4000 maka berada di antara 1000 sampai 7099. Tidak boleh lebih dari 4000 ya, maka ada di tabel 1000 sampai 7099. Terletak antara 1000 sampai 7099. Jadi angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua, pada bilangan 4096 angka satuannya adalah 6. Angka satuannya adalah 6. Tadi jika angka satuannya 6 maka hasilnya adalah tetap, yaitu hasilnya adalah tetap 6. Adalah tetap, maka hasilnya adalah 6. Jadi akar pangkat 3 dari 4096 yaitu hasilnya adalah 1 dan 6. Jadi hasilnya adalah 16. Coba kalian cek ya. Jika 16 kali 16 kali 16 atau 16 pangkat 3 yaitu pasti hasilnya adalah 4096. Oke, sampai sini paham? Perhatikan contoh yang kedua. Hasil dari akar pangkat 3 15.625 adalah, yang pertama, bilangan 15.625 terletak antara, perhatikan, berarti 15.000 terletak antara 8.000 sampai 26.999. Berarti angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 2, karena terletak di antara 8.000 sampai 26.000. Nah, yang kedua, angka satuan pada bilangan 15.625, angka terakhirnya adalah berapa angka terakhirnya nih? Angka terakhirnya adalah 5. Kalau 5 berarti hasilnya adalah tetap, yaitu tetap 5. Jadi angka satuan pada bilangan 15.625 adalah 5. Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3-nya adalah tetap 5. Jadi hasil dari akar pangkat 3 15.625 yaitu hasilnya adalah 25. Oke. Coba kalian cek lagi ya. Jika
25 kali 25 kali 25 atau 25 pangkat 3, maka hasilnya adalah 15.625. Oke, paham Soli dan Solihah? Perhatikan contoh yang ketiga. Hasil dari akar pangkat 3 32.768 adalah yang pertama, bilangan 32.768 terletak antara berapa? 32.768 berarti terletak antara 27.000 sampai 63.999. Maka angka puluhan hasil pangkat 3-nya adalah 3. Oke, yang kedua, angka satuan pada bilangan 32.768, angka terakhirnya adalah berapa angka terakhirnya? Angka terakhirnya adalah 8. Angka terakhirnya adalah 8. Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3-nya adalah, karena 8, maka hasilnya adalah 2. Oke. Jadi hasil dari akar pangkat 3 32.768 hasilnya yaitu 32. Oke, paham? Contoh yang keempat yaitu hasil dari akar pangkat 3 dari 68.921 adalah, perhatikan bilangan 68.921 itu terletak antara berapa? 68.921. 68.000 berarti terletak di antara 64.000 sampai 124. Maka hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4. Oke. Angka satuan pada angka satuan pada bilangan 68.921. Angka terakhirnya adalah angka 1. Angka terakhirnya adalah 1. Jadi angka 1 hasilnya adalah angka 1, maka hasilnya adalah tetap sah 1. Ya, tetap 1. Oke, jadi hasil dari akar pangkat 3 68.921 yaitu hasilnya 41. Oke, paham? Contoh yang terakhir yaitu hasil dari akar pangkat 3 140.608 adalah bilangan 140.608 terletak antara 140 668. Berarti terletak antara 125 sampai 215 999. Berarti hasilnya adalah 5. Maka jadi angka hasil akar pangkat 3-nya adalah 5. Kemudian angka satuan pada bilangan 140 68, angka terakhirnya adalah tadi berapa angka terakhirnya? Angka terakhirnya ada 8. Kalau angka terakhirnya 8, maka hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 2. Jadi hasil dari akar pangkat 3 140.068 yaitu hasilnya 52. Silakan cek kembali jika 52 pangkat 3 hasilnya adalah 140.068. Oke. Sampai sini paham anak-anakku yang solih dan solihah? Selanjutnya Miss Ani akan menjelaskan operasi hitung campuran yang ada di buku paket halaman 90. Cara pengerjaan operasi hitung akar pangkat 3 sama dengan operasi hitung pada bilangan cacah. Jika terdapat lebih dari satu operasi hitung, urutan pengerjaannya juga mengikuti aturan pengerjaan operasi hitung campuran yang telah kamu pelajari sebelumnya, yaitu jika ada operasi dalam kurung kerjakan dalam kurung terlebih dahulu, jika ada perkalian dan pembagian kerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, paham? Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 5 pangkat 3 dikurangi akar pangkat 3 dari 3.375 yaitu hasilnya 5 pangkat 3 5 kali 5 kali 5 yaitu hasilnya adalah 125 dikurangi akar pangkat 3 dari 3.375 yaitu 3.375 itu terletak di antara 1.000 sampai 7.999. Jadi angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 1.
akar puluhannya adalah 1. Nah, pada bilangan 3375, angka satuannya adalah 5. Angka satuannya adalah 5, maka hasil akar pangkat 3 satuannya yaitu tetap 5. Jadi akar pangkat 3 dari 3375 yaitu hasilnya adalah 15. Kemudian kalian kurangkan 125 dikurangi 15 yaitu hasilnya adalah 110. Oke. Paham? Yang kedua yaitu akar pangkat 3 dari 9261 dibagi akar pangkat 3 343. Nah, akar dari pangkat 3 9261 itu terletak antara 8000 sampai 26999. Maka hasilnya adalah angka puluhannya adalah 2. Selanjutnya angka satuannya yaitu 1. Kalau angka satuannya 1, maka hasil akar pangkat 3-nya tetap 1. Yaitu hasilnya adalah 21. Akar pangkat 3 dari 9261 yaitu 21. Kemudian dibagi akar pangkat 3 dari 343 yaitu hasilnya 7. Jadi 21 dibagi 7 yaitu hasilnya adalah 3. Oke, paham? Selanjutnya contoh yang ketiga. Akar pangkat 3 dari 1728 ditambah akar pangkat 3 dari 64 dikali 2 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1728 itu angka puluhannya terletak antara 1000 sampai 7999. Maka hasil akar pangkat satuannya yaitu 1. Ya. Kemudian angka satuannya yaitu 8. Kalau 8 angka satuannya maka hasilnya adalah 2. Berarti akar pangkat 3 dari 1728 itu 12. 12 ditambah akar dari 64 yaitu hasilnya adalah 4. Kemudian dikali hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Oke, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Kalian kalikan dulu yang ini ya. Berarti 4 kali 8 itu hasilnya adalah 32. Kemudian 12 ditambah 32 yaitu hasilnya adalah 44. Oke, paham? Anak-anakku yang solih dan solihah. Berikut tabel 4.1 angka puluhan hasil akar pangkat 3. Ya, tadi di buku paket halaman 88 hanya sampai 4. Miss Ani tulis sampai 10. Silakan kalian salin ulang tabel tersebut di buku tulis kalian. Ya, oke, paham? Kemudian kalian salin ulang tabel 4.2 angka satuan hasil akar pangkat 3. Oke, jadi semua tabelnya, dua tabel tersebut 4.1 dan 4.2 kalian tulis di buku tulis matematika kalian ya, agar mempermudah untuk menentukan akar pangkat 3. Sekian penjelasan materi pangkat 3 dan akar pangkat 3 dari Miss Ani. Mudah-mudahan materi pembelajaran matematika hari ini dapat kalian pahami dan mengerti ya anak-anakku yang solih dan solihah. Nanti Miss Ani akan kasihkan tugasnya melalui Google Form. Kemudian cara penyelesaiannya kalian disubmit di e-learning. Jika kalian tidak mensubmit cara pengerjaannya, maka nilai kalian akan berkurang. Oke, paham apa yang maksud dengan Miss Ani? Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.